warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifasari. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Teknologi Pangan di Universitas Telkom Kampus Purwokerto. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu penyampaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Latar belakang keilmuan saya pada bidang ilmu pangan dengan fokus pada food microbiology dan food safety. Keilmuan ini saya implementasikan dalam aktivitas pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah yang saya ampu, yaitu mikrobiologi pangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi bagi mahasiswa semester 3 yang memiliki beban 3 SKS dengan bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dengan bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah mikrobiologi pangan mengkaji mengenai jenis mikroba yang dapat tumbuh pada produk pangan, fase pertumbuhan mikroba, mikroba penyebab penyakit, mikroba penyebab keracunan pangan, dan kerusakan pangan akibat mikroba pada produk pangan. Selain itu, juga membahas mengenai pengendalian mikroba dengan suhu tinggi, suhu rendah, pengendalian menggunakan pH, AW, bahan tambahan pangan, iradiasi, HHP, dan Hardel teknologi. Kemudian, dalam pembelajaran pada mata kuliah ini juga dipelajari beberapa teknologi fermentasi yang umum diterapkan dan analisis mikrobiologinya yang umumnya digunakan dalam bidang mikrobiologi. Terdapat 3 program Learning Outcomes atau PLO yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu sebagai berikut. Sedangkan Course Learning Outcome atau CLO pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CLO yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis mikroba dan fase pertumbuhan mikroba yang terjadi pada produk pangan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode pengendalian mikroba pada produk pangan. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan mengenai teknologi fermentasi pangan dan analisis mikrobiologi di bidang pangan. Dan keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif mikroba, percobaan mengenai pengendalian mikroba pada bahan pangan, dan teknologi fermentasi produk pangan nabati maupun hewani. Referensi yang digunakan pada mata kuliah mikrobiologi pangan ini bersumber dari buku atau e-book dan jurnal penelitian yang mendukung sebagai berikut. Pengajaran dilaksanakan melalui pendekatan sinkronus dan asinkronus yang mengutamakan metode pembelajaran aktif dengan berfokus pada peran dan keaktifan mahasiswa dalam pelaksanaannya untuk dapat mengikuti tren pembelajaran terkini. Selain pembelajaran di kelas, pada mata kuliah ini juga dilakukan metode pembelajaran praktik yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Proses pembelajarannya pun didukung oleh berbagai media seperti online meet, Microsoft Office, dan Learning Management System atau LMS sebagai wadah untuk mengupload bahan ajar yang digunakan dan tugas ataupun asesmen yang perlu dikerjakan oleh mahasiswa. Mata kuliah ini menekankan pada pembelajaran case method dengan proses diskusi antar kelompok, penugasan individu maupun berkelompok melalui studi kasus yang telah ditentukan. Adapun pembelajaran sinkronus dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung ataupun menggunakan web conference seperti Google Meet dan Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui pemberian materi, penugasan, dan penggunaan LMS di Universitas Telkom.
Pembelajaran mikrobiologi pangan dilakukan selama 16 pekan yang terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu 7 pekan untuk pembelajaran sebelum tengah semester, 1 pekan evaluasi tengah semester, kemudian dilanjutkan 4 pekan pembelajaran sebelum akhir semester, 3 pekan pembelajaran praktik laboratorium, dan 1 pekan evaluasi akhir semester. Metode pembelajaran dilakukan secara blended learning, FGD secara berkelompok, dan pengerjaan tugas berdasarkan studi kasus yang telah ditentukan. Evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu penugasan individu melalui tugas review hasil FGD dengan bobot 10%, penugasan resum jurnal dengan bobot 10%, presentasi tugas besar dengan bobot 15%, dan praktikum di laboratorium dengan bobot total 25%. Selain itu, dilakukan pengukuran kemampuan kognitif melalui kuis dengan bobot 10% dan ujian dengan bobot total 30%, sehingga total bobot asesmen keseluruhan pada mata kuliah ini sebesar 100%. Penentuan skala penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Demikian informasi mengenai mata kuliah mikrobiologi pangan yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Teknologi Pangan, Direktorat Kampus Purwokerto, Universitas Telkom. Selanjutnya, berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mikrobiologi pangan untuk subchapter fase pertumbuhan mikroba yang disampaikan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, hari ini gimana kabarnya? Baik. Nah, sudah siap untuk menerima perkuliahan lanjutan di minggu ini? Siap. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, doa selesai. Kalian masih ingat materi kita di minggu lalu apa? Ada yang ingat tidak? Minggu lalu kita sudah berbicara tentang apa itu jenis-jenis dari mikroorganisme. Nah, minggu ini Ibu ingin menyampaikan lanjutan tentang fase pertumbuhan mikroba. Ya, jadi di minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang fase pertumbuhan mikroba. Nah, kalau kita melihat dari capaian pembelajarannya terlebih dahulu, Ibu harapkan mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini dan chapter fase pertumbuhan mikroba diharapkan mampu menjelaskan tentang jenis mikroba dan fase dari pertumbuhan mikroba itu sendiri, terutama nanti implementasinya pada produk pangan. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ke materi, saya ingin sedikit flashback dulu. Ya. Apa yang Anda ketahui? Ini pertanyaan sederhana sekali. Apa yang Anda ketahui tentang mikroba? Saya mau tanya dulu, siapa yang berani? Oke, silahkan Mbak Salsa. Apa? Mikroba itu apa kira-kira? Baik Ibu, sebelumnya saya izin menjawab. Sepengetahuan saya, mikroba itu adalah salah satu makhluk hidup di mana dia itu bisa dilihat menggunakan mikroskop. Seperti itu. Kalau dari ukurannya gimana? Kalau dari mikroba dari segi ukurannya itu cenderung lebih kecil. Terus juga biasanya tuh ada berbentuk kalau dari mikroba seperti itu. Oke, good. Terima kasih. Kita beri applause dulu temennya. Nah, ada yang mau nambahin nggak kira-kira? Ada? Oke, jawaban dari Mbak Salsa sudah betul ya. Sekarang, kalau kalian sudah tahu definisi tentang mikroba itu sendiri, saya lanjut ke pertumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan itu apa? Ada yang tahu tidak? Tapi ini pertumbuhannya khusus untuk mikroba ya. Bukan kita, tapi kalau bisa didefinisikan, bisa juga dianalogikan kalau manusia itu tumbuh seperti apa. Sama halnya seperti mikroba itu tumbuh seperti apa. Ada yang mau mencoba? Oke, silahkan Mbak. Pertumbuhan mikroba itu proses bertambahnya ukuran ataupun jumlah dari mikroba itu. Oke, proses bertambahnya ukuran maupun jumlah. Oke, ukuran berarti dia semakin besar. Jumlah berarti dia semakin banyak.
Oke, ya, itu sederhananya dari pertumbuhan. Oke, good, kita berikan applause untuk Mbak Cara. Oke, baik, terima kasih. Nah, artinya kalian sudah sedikit ya memahami tentang apa itu mikroba dan apa itu pertumbuhan. Sekarang kita akan belajar bersama-sama definisi dari pertumbuhan itu sendiri. Betul, tadi yang disampaikan oleh rekan kita, ya. Jadi pertumbuhan itu pada prinsipnya adalah adanya pertambahan. Pertambahan itu bisa dari volume, massa ya, bisa Ibu bilang massa, dan juga pertambahan jumlah. Ya, makanya tadi bisa bertambah besar, bertambah tinggi ya, atau bertambah jumlahnya. Nah, kalau pada mikroorganisme sendiri atau organisme bersel satu, pertumbuhan adalah peningkatan unsur sel yang dapat menghasilkan peningkatan pada ukuran sel itu sendiri. Jadi standarnya adalah sel. Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan mikroba, ya, jumlah sel ataupun keduanya. Jadi bisa ukuran sel ataupun jumlahnya. Nah, kalau kita lihat, karena apa? Observasi pertumbuhan satu sel itu sulit. Nah, biasanya kalau misalnya kita melihat dari fase pertumbuhan mikroba itu ketika dikatakan dia tumbuh, itu kita bisa lihat dan identifikasi dari pertumbuhan koloni. Ya, nanti Ibu contohkan koloni itu seperti apa bentuknya. Populasi dari mikroba itu sendiri juga mengalami pertumbuhan karena sel itu berkembang. Sel itu membelah. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, yang namanya sel, dia itu bisa membelah dengan sangat cepat. Yang tadinya satu sel, kemudian berubah menjadi dua atau bertambah ya, bertambah menjadi dua. Yang tadinya dua sel bertambah menjadi 4. Yang tadinya 4 sel bertambah menjadi 8 dan seterusnya ya. Karena memang proses pembelahan sel itu sangat cepat. Kemudian tiap spesies dari mikroorganisme itu sendiri juga punya yang namanya waktu generasi yang berbeda-beda. Nah, apa itu waktu generasi? Waktu generasi itu adalah selang waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri. Jadi bisa kita lihat, kalau semisalnya dari satu sel, kemudian nanti dia sudah bertambah banyak secara jumlah, menghasilkan mungkin 8 sel, mungkin 16 sel, atau mungkin 32 sel, berapa lama waktu yang diperlukan? Nah, itu yang disebut sebagai waktu generasi. Ya, waktu generasi itu juga berubah-ubah tiap spesies mikroorganisme. Jadi tidak bisa dikatakan dia sekarang. Kalau tadi adik-adik di sini sudah tahu apa yang disebut mikroorganisme, kemudian apa itu pertumbuhan, kita melihat kalau dari gambar ini. Ini adalah stage of bacterial growth. Di sini terdapat suatu diagram yang menjelaskan tentang adanya variasi waktu dengan viable organism atau viable itu berarti yang bisa terlihat, mikroorganisme yang bisa terlihat. Nah, apa yang bisa adik-adik mungkin interpretasikan dari gambar ini? Barangkali ada yang tahu? Dari diagram tersebut itu fase dari pertumbuhan mikrobanya, Bu. Jadi dari misalnya kalau yang di bawah itu gimana mikrobanya kayak beradaptasi di lingkungannya. Kemudian setelah beradaptasi mikroba itu dapat bertumbuh sampai waktu tertentu sesuai jenis mikrobanya. Lalu mikroba itu punya fase stasioner yang dimana dia tidak dapat bertumbuh dan dia tidak turun gitu, tidak mati. Kemudian setelah melewati fase tersebut, mikroba itu akan mati seperti itu. Oke, terima kasih. Ini kalau dari definisi ataupun penjelasannya Mbak Naya ya, berarti di sini ada berapa? Terbagi dari berapa fase? Kita bisa lihat ada yang warna pink, hijau, kuning, dan merah. Ada 4. Nah, inilah yang disebut sebagai fase pertumbuhan mikroba. Nanti kita akan mengulik satu persatu ya. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Naya. Kita beri applause. Oke, terima kasih. Nah, itu yang disebut sebagai fase pertumbuhan mikroba. Jadi kalau kita lihat, ini yang dinamakan dengan kurva pertumbuhan. Ya, kurva pertumbuhan ini sebetulnya menggambarkan karakteristik dari pertumbuhan mikroba itu sendiri di dalam suatu medium. Oke, nah kita pelajari satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan fase lab? Tadi mungkin
Mbak Naya ya. Mbak Naya itu sudah bisa menjelaskan fase per fase, berarti ini artinya sebelum masuk ke kelas Ibu sudah belajar. Wah, ya, dan itu yang Ibu harapkan kepada kalian. Jadi jangan lupa mengulik terlebih dahulu. Kemudian kalau kita kelas seperti ini, saya lebih suka kalian aktif. Oke. Nah, ini ada 4 fase kalau kita melihat dari kurva ya, kurva pertumbuhan. Yang pertama disebut sebagai fase lag. Ya. Fase lag ini yang disebut juga sebagai fase adaptasi. Adaptasi siapa? Adaptasi si mikroorganismenya itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut fase log. Fase log atau fase eksponensial. Kalau kita melihat dari garis kurvanya, dia meningkat nggak? Iya. Meningkat yang sangat tajam ya. Jadi ibaratnya kalau tanjakan itu tanjakannya sangat curam, naik sekali. Nah, fase ini dinamakan sebagai fase pertumbuhan. Ya, pertumbuhan yang bisa dikatakan optimal. Jadi makanya kenapa dia sangat meningkat. Nah, tapi ada masanya juga. Ketika suatu mikroorganisme itu mengalami pertumbuhan, dia ada masanya sulit untuk berkembang biak lagi atau membelah. Nah, itu disebut sebagai fase stasioner. Jadi fase stasioner di sini itu juga sebetulnya dikatakan sebagai fase statis. Kalau kita dibilang jangan jadi orang yang statis, artinya apa? Diam. Ya, diam. Mungkin juga antara mau bergerak mungkin bingung, maju salah, mundur juga salah. Nah, pada prinsipnya mikroba juga punya fase di mana dia itu tidak bisa tumbuh. Ataupun mungkin di sini nih ya, dia sedang melakukan kompetisi. Ya, jadi disebut fase stasioner. Dan yang terakhir setelah dia sudah tidak bisa mempertahankan lagi, masuk ke fase kematian. Ya, ini di sini sudah terjadi penurunan sel yang sangat besar. Nah, kalau kita ulik satu persatu, yang disebut fase lag adalah fase ketika tidak terjadi pertambahan jumlah sel. Tidak ada pertambahan jumlah sel, tetapi aktivitas mikroorganisme tersebut dalam melakukan metabolisme itu sudah berlangsung. Untuk apa? Mempersiapkan si selnya, persiapan diri untuk berkembang, untuk melakukan pembelahan. Nah, ini kalau kita lihat di sini itu grafiknya dia itu masih landai, tapi landainya itu sudah mulai sedikit naik, tapi tidak yang curam. Nah, kenaikan ini sebetulnya sudah melakukan persiapan untuk pembelahan sel. Ya, dan di sini disebut juga sebagai fase penyesuaian atau adaptasi. Yang mana adaptasinya terhadap apa? Nutrisi. Nutrisi dari media yang nanti mungkin akan digunakan untuk tumbuh. Seperti itu. Nah, yang kedua tadi fase lag, setelahnya fase log. Fase log. Fase log ini atau disebut sebagai eksponensial, di mana pola pertumbuhan di fase ini itu sangat seimbang dan cepat. Jadi berlangsungnya dengan cepat, tapi polanya konsisten. Tadi satu sel menjadi 2, 2 sel menjadi 4, dan seterusnya. Ya, sel mikroba di fase log ini membelah secara teratur, kemudian konsisten, dan tergantung juga nanti komposisi media dari kultur dan kondisi dari inkubasinya. Kalian tahu suhu inkubasi yang cocok untuk pertumbuhan mikroba berapa? 37 ya. Jadi lebih di atas suhu ruang atau suhu kamar. Nah, di sini sudah terjadi pertumbuhan yang sangat aktif ya. Maka dari itu kenapa fase log dikatakan fase pertumbuhan optimal. Nah, sekarang kita lihat ke fase stasioner. Kalau dari fase stasioner di sini terjadi penumpukan racun akibat metabolisme sel dan kandungan nutrien sudah mulai habis. Jadi kandungan nutrisinya itu sudah mulai habis, akibatnya ada kompetisi. Makanya kenapa dia terlihat stuck ya, terlihat diam, tapi sebetulnya dia masih memperjuangkan diri. Ya, memperjuangkan diri kompetisi dengan sesama sel ya. Yang menang dia masih bertahan, yang kalah dia masuk ke fase kematian ya. Jadi fase mikroba di fase statis ini sebetulnya masih melakukan aktivitas tapi dia sangat kecil gitu. Dan ya, nah, fase stasioner itu sendiri sebetulnya ada dua hal ataupun ada poin penting ya. Yang pertama, populasi mikroba memasuki fase stasioner untuk beberapa alasan termasuk keterbatasan nutrisi. Kemudian akumulasi dari buangan yang bersifat racun dan kemungkinan adanya kepadatan sel. Makanya kenapa kok terjadi di fase stasioner ini sendiri.
Yang kedua, respon kondisi kelaparan merupakan praktek penting untuk mikrobiologi medik dan industri, dan respon ini juga termasuk perubahan morfologi dan perubahan pada ekspresi gen dan filosofi. Jadi sebetulnya kita bisa melihat nanti bagaimana sih pertumbuhan mikroba itu dari fase pertumbuhannya. Nah, yang terakhir dari 4 fase tadi adalah fase kematian. Fase kematian ini sudah terlihat ada penurunan yang sangat terjal. Artinya kalau penurunan yang sangat terjal ini berarti bisa kita interpretasikan bahwa dia secara jumlah masih meningkat atau masih bertambah atau justru sangat turun. Sangat turun ya. Secara jumlah selnya ketika di fase kematian itu sangat drastis penurunannya. Ya, jadi kalau dari grafik penurunan yang sangat tajam ini merupakan akhir dari si suatu individu atau sel tersebut ya, sudah tidak bisa mengalami metabolisme ataupun mempertahankan hidupnya ya. Nah, ini kalau sudah di fase ini kita tidak bisa melakukan peremajaan. Kalau peremajaan itu baiknya masih di fase statis. Jadi karena dia lagi kompetisi, nutrisinya rebutan, kalau kita berikan tambahan asupan nutrisi, harapannya dia bisa meningkat kembali. Tapi kalau sudah di fase kematian, itu akan sangat sulit ya, sangat sulit untuk si mikroorganisme tersebut bertahan hidup kembali. Kita masuk ke studi kasus. Produk minuman jus buah dalam kemasan Tetra Pak mengalami proses pengentalan yang lebih cepat setelah dibuka kemasannya jika dibandingkan pada kemasan yang masih tertutup. Ya, dan masih bersegel. Kemudian jika produk dikonsumsi tercium aroma asam yang lebih pekat dan rasa yang sudah lebih masam. Pada kasus ini ya, terjadi juga pengentalan produk yang diiringi dengan terciumnya aroma asam yang khas. Nah, dan terjadinya peningkatan kekeruhan yang dapat diamati kalau misalnya kita lihat secara cermat. Oke. Nah, kemudian dari hal tersebut itu juga sudah terjadi kompetisi dari kandungan nutrisi produk. Nah, adanya kompetisi pada kandungan nutrisi produk tersebut, kalau secara pengamatan, kalau menurut adik-adik semua, kasus ini kira-kira dia masuk di titik fase pertumbuhan yang mana? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Mas Ovan, silahkan. Oke, jadi saya izin menjawab ya Ibu. Menurut saya ini tuh sudah masuk di fase statis karena yang seperti yang udah Ibu jelasin tadi bahwa fase statis itu dia terjadi kompetisi dari kandungan nutrisi produk tersebut. Nah, di soal ini dijelaskan bahwa sudah terjadi kompetisi dari kandungan nutrisi produk tersebut. Nah, sudah terjadi, namun mereka sedang memperjuangkan kehidupannya di fase statis. Yang kemudian mungkin nanti akan lanjut ke fase kematiannya. Nah, untuk saat ini dia tuh masih berada di fase statis. Oke, sekarang kalau kita lihat jawabannya. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah kalau dari studi kasus ini, fase pertumbuhan yang dialami oleh mikroorganisme ini sudah masuk ke fase statis atau fase dia lagi mempertahankan. Dia lagi berkompetisi dengan nutrisi yang sudah semakin menipis, ya. Nah, jadi ini ya pentingnya kenapa kita bisa mengetahui faktor dari fase pertumbuhan mikroba itu sendiri itu ada apa saja. Dimana nanti kalau kita melihat dari case kepada suatu produk pangan yang mungkin terjadi kerusakan atau mungkin terjadi adanya ketidaksesuaian dari produk, kita bisa melihat apakah itu disebabkan dari mikroorganisme atau bukan. Jika iya, mikroorganisme ini bagaimana cara mengendalikannya. Nah, kita bisa melihat dari fase pertumbuhan mikroba itu sendiri. Oke. Thank you Mas Ovan, kita berikan aplaus. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah, selain kita harus mengetahui fase pertumbuhan mikroba itu sendiri seperti apa, di sini juga ada bagaimana kita melakukan pengukuran. Pengukuran pertumbuhan itu ada 3. Yang pertama dengan cara perhitungan total sel atau total cell count. Yang kedua adalah perhitungan sel hidup atau viable cell count.
Nah, yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga adalah perhitungan dari massa sel. Nah, kalau kita lihat ya, di sini itu perhitungan total sel berarti kita melihat secara langsung ya, menggunakan mikroskop atau menggunakan alat bantu yang disebut hematositometer. Ya. Nah, sel yang terhitung gimana? Sel yang hidup dan mati semuanya terhitung. Itu kalau saya bilang total. Tapi bedanya gimana kalau yang perhitungan sel hidup? Yang perhitungan sel hidup ya artinya yang dihitung hanya jumlah sel yang dapat membentuk koloni. Ya, hanya jumlah sel yang dapat membentuk koloni dan sel yang hidup. Ya, biasanya kalau metode perhitungan sel hidup kita bisa menggunakan metode spread plate ya, dihamparkan, dan pour plate yang dituang dalam suatu cawan Petri. Ya, nah sel hidup ini biasanya dihitung sebagai satuannya adalah CFU atau kita sebut sebagai colony forming unit. Per satuannya nanti apakah mili ataukah gram. Ya. Nah, sedangkan kalau yang massa seperti apa? Massa ini jumlah sel tidak dipentingkan, tetapi massanya, beratnya yang dipentingkan. Makanya nanti di sini caranya adalah melakukan pengukuran berat kering. Ya, dilakukan pengukuran berat kering dan nanti bisa juga dilihat dari tingkat kekeruhannya. Jadi tidak by koloni, tapi menggunakan alat bantu analyzer. Ya. Oke, nah kalau bisa kita pahami, kita sudah belajar tadi ya, artinya kita bisa tarik kesimpulan bahwa fase pertumbuhan mikroba itu terdiri dari 4 fase: log, statis, dan kematian. Oke, good. Nah, pentingnya mengetahui kondisi lingkungan optimum ini juga sebetulnya kita dapat untuk ya mengetahui distribusi mikroba di alam itu sendiri bagaimana, dapat mengontrol aktivitas mikroba perusak dan memberikan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Oke. Baik. Untuk meet kita minggu ini sudah selesai ya, anak-anak semuanya. Nah, untuk next meet, karena ini sudah pertemuan ketiga, minggu depan kita agendakan kuis ya. Kuis yang nanti dikerjakan via LMS dan nanti tentang jenis mikroba, fase pertumbuhan, dan nanti materinya adalah kerusakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke? Semangat? Semangat. Baik. Semangat ya, semangat untuk belajar. Nah, harapannya kuis di minggu depan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup berarti untuk pertemuan minggu ini kita akhiri ya. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya. Sebelum Ibu tutup, kita baca doa dulu untuk mengakhiri. Ya, baca doa menurut kepercayaan dan masing-masing, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selesai. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah mikrobiologi pangan yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Teknologi Pangan Universitas Telkom Kampus Purwokerto. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan khususnya pada mata kuliah mikrobiologi pangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikti Saintek Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kampus Purwokerto, Universitas Telkom, rekan sejawat dosen, dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.